Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Hari ini kita memperingati arwah semua orang beriman. Perayaan ini hendak memperlihatkan bahwa mendoakan orang mati adalah sesuatu yang sangat berguna bagi keselamatan mereka yang berada di api penyucian. Memang ada kelompok yang mengatakan bahwa tidak berguna mendoakan orang mati. Alasannya ialah yang sudah mati tidak akan bisa mendengar apa-apa. Mereka yang sudah mati hanya berurusan dengan Tuhan, sehingga tidak ada guna berdoa bagi mereka. Dan alasan lainnya ialah mendoakan orang mati hanya memuaskan kemauan orang yang masih hidup. Pertanyaannya, apakah pandangan ini benar adanya? Dari sudut pandang Gereja Katolik, pandangan ini sama sekali salah. Sebab kita yang masih hidup ini masih memiliki hubungan dengan Tuhan, sehingga doa-doa kita kepada Tuhan bisa meringankan, bahkan menyelamatkan mereka yang sudah meninggal. Di dalam Injil, Lazarus dibangkitkan oleh Yesus karena ada permintaan atau doa dari kedua saudarinya, yaitu Marta dan Maria. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Begitu juga putri Yairus dibangkitkan oleh Yesus karena permintaan atau doa dari orang tuanya. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Di dalam bacaan pertama hari ini, Yudas Makabe hendak memperlihatkan bahwa mendoakan mereka yang meninggal merupakan suatu keutamaan. Ia memerintah agar pasukannya yang tersisa mendoakan dan mengadakan kurban penebusan salah untuk semua orang yang sudah mati, supaya mereka dilepaskan dari dosa. Dalam permenungan saya, Yudas Makabe melakukan demikian karena ia masih merasakan ikatan atau hubungan dengan mereka yang sudah meninggal. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus berbicara tentang ikatan tersebut, yaitu tubuh mistik Kristus. Di dalam tubuh mistik Kristus, kita semua, baik yang di dunia, di api penyucian dan di surga adalah satu, dan Yesus adalah yang sulung atau kepala. Hubungan ini adalah hubungan yang spiritual. Karena itu, orang yang meninggal dalam rahmat tidak merusak hubungan tersebut, sehingga sepenuhnya akan bersatu dengan Kristus di surga. Sedangkan orang yang meninggal dalam dosa merusak hubungan tersebut. Makanya menjadi tugas dari semua untuk memperbaikinya. Di sini nampak cinta Tuhan dan gereja untuk orang yang berdosa di api penyucian lewat doa-doa dari mereka yang sedang bersiarah di dunia ini. Secara lebih jelas di dalam bacaan Injil, Yesus menekankan, barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Artinya, siapa saja yang telah bergabung dalam tubuh mistik Kristus tidak akan dibuang oleh Yesus, tetapi akan dibangkitkan di akhir zaman. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan ketiga bacaan ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, hubungan antara kita yang masih hidup di dunia ini dengan mereka yang sudah meninggal tidak diputuskan oleh kematian, tetapi hubungan itu tetap ada. Gereja bahkan mengajarkan bahwa ada 3 komunitas gereja,
yaitu kita yang masih bersiara di dunia ini, mereka yang berada di api penyucian, dan mereka yang sudah berbahagia di surga. Ketiga gereja ini adalah satu kesatuan, sehingga doa-doa kita yang masih bersiara di dunia ini akan turut mempengaruhi keselamatan jiwa dari mereka yang berada di api penyucian. Begitu juga mereka yang di surga akan senantiasa mendoakan kita yang ada di dunia ini dan juga mendoakan mereka yang berada di api penyucian. Pertanyaannya, mengapa kita mendoakan mereka yang ada di api penyucian? Karena doa-doa kita akan meringankan tanggungan dosa mereka sehingga mereka dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kedua, Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Sikap saling mengasihi ini bersifat kekal dan melampaui kematian. Sehingga kita tidak hanya mengasihi mereka ketika masih berada di dunia ini, tetapi kasih sayang itu tetap akan mengantar mereka sampai ke surga. Oleh karena itu, bentuk kasih sayang kita bagi mereka yang sudah meninggal ialah dengan cara mendoakan mereka agar mereka bisa mencapai kerajaan surga. Doa memiliki kekuatan yang luar biasa. Doa tidak hanya menjadi berkat bagi kita selama kehidupan kita di dunia ini, tetapi doa juga mempunyai kekuatan untuk meringankan penderitaan mereka yang sudah meninggal. Karena itu, marilah kita tekun di dalam doa, khususnya tekun juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal agar mereka memperoleh keselamatan. Tuhan memberkati kita semua.